Hai Turaber, gue Raffi, brand manager dari Revive Smoothies. Jadi Revive Smoothies ini part of Ateria Group. Jadi Ateria Group ini F&B Group yang mana kita sebenarnya menggabungkan konsep antara F&B dan lifestyle. Nah, Ateria itu sendiri mungkin sedikit cerita tentang value kita ya. Maksudnya value-nya si Ateria ini kita ada dua. Yang pertama kita tuh need to be life changing for the consumer. Life changing yang seperti apa? Itu in terms of experience gitu. Jadi kita pengen memberikan pesan gitu bahwa kepada konsumen kita, once you go into our brand or our product, you will say like, "Dim, this is the first time," gitu loh. Akhirnya gue menemukan lah atau merasakan lah experience ini. Yang kedua, extraordinary in terms of the product. Jadi, mungkin orang akan ngomong kayak gini, akhirnya ya ketemu produk yang kayak gini. Maksudnya, this is what I need, exactly. Nah, dari kedua value itu, kita berharap bahwa we are giving the best out of the best for the consumer. Yang harapannya dari situ akan memberikan memorable experience yang akan mereka selalu kenang. Dan harapannya Ateria as group and also as a brand will be their second home gitu. For if seeking for a food or a lifestyle gitu. Jadi itulah kurang lebih Ateria, dan Revive Smoothies is part of the Ateria group, which is ini our first local brand. Nah, Revive Smoothies nih Mas, ini kan sekarang jadi anak bontotnya lah. Yes, betul. Oke, gue boleh nggak boleh diceritain tentang si anak bontot lu nih nggak, si Revive Smoothies ini? Yes, betul. Jadi Revive Smoothies ini ya betul anak bontot first project lokal brandnya Ateria yang kita create end to end by ourselves. Jadi kenapa si Revive Smoothies ini ada atau kita launching it because of the pandemic ya. Jadi again kita mungkin kurang lebih sekarang udah 3 tahun ya, 3 tahun pandemi awal muncul, life changing behavior is everywhere gitu. Nah, di situ kita melihat ada opportunity gitu yang bisa kita catch dari pandemi ini. Yang mana di pandemi ini kan memang life changingnya itu in terms of behavior. Yang mana orang kuncinya untuk bisa survive di pandemi ini adalah menjaga imunitas tubuh. Nah, cuman itu kan kind of masih sulit ya di sini gitu loh. Maksudnya banyak orang yang masih tidak terlalu berpikir untuk pola hidup sehat gitu. Yang mana akhirnya karena pandemi ini orang mulai tuh merubah pola hidupnya lebih sehat in terms of pola makan, pola minum, even olahraga jadi makin aktif gitu. Nah, tapi disitulah kita melihat opportunity bahwa lifestyle healthy ini mulai naik nih atau trennya mulai growth gitu, sehingga dari opportunity itulah akhirnya lahir si Revive Smoothies ini gitu. Yang mana harapannya Revive Smoothies ini itu bisa jadi semacam ekosistem baru lah yang simple, terus mudah untuk dilakukan, dan also tasty gitu. Nah, kemudian Revive Smoothies ini juga kita sebenarnya secara flow itu we drive our F&B brand itu layaknya tech company sebenarnya, dimana kita tuh memulai sebuah brand ini dari sebuah masalah gitu. Yang mana masalahnya again pandemi itu, dimana dari masalahnya tersebut akhirnya kita solusikan nih lewat sebuah medium produk yaitu smoothies gitu. Nah, tidak hanya di situ nih teman-teman. Jadi lewat medium smoothies ini ternyata apa yang kita lakukan atau apakah yang kita berikan solusinya ini berdampak bagi society. Jadi ada impactnya yang merubah ya ke arah yang lebih positif. Dari impact itu ternyata relevan nih dengan apa yang sedang mereka butuhkan atau mereka hadapi gitu. Sehingga dari relevansi tersebut, what our goals atau what our vision is, end game-nya adalah jadi needs-nya mereka. Jadi mungkin gambarannya kita pengen banget nih smoothies itu kayak culture kopi lah gitu. Yang mana gue nggak bisa banget nih kalau nggak smoothies tiap hari. That's our end game, that's our vision also gitu. Nah, mungkin setelah itu apa sih sebenarnya yang membuat kita different than any other smoothies brand? Kita bukan hanya sebuah brand smoothies atau merek smoothies yang menjual produk yang enak, variasinya banyak, enggak. We are more than that. Jadi more than that di sebelah mana?
kita tuh sebenarnya sebagai brand ini itu layaknya sebuah manusia sih gitu. Karena branding is all about touching the emotion. Gimana caranya kita bisa nge-touch hatinya seorang manusia? Ya kita harus jadi manusia dulu. That's what we do di Revive ini gitu. Nah, purpose-nya apa sih sebenarnya yang mau kita kasih ke konsumen atau legacy apa yang mau kita tinggalkan? Mungkin kalau sebagai manusia, ini Revive ini adalah orang yang insightful, supportive, dan cares. Dan orang yang mau berproses bersama, karena si Revive ini tahu konsumennya ini atau sahabatnya ini someday they will become someone gitu. Jadi Revive mau ada di setiap prosesnya mereka, mensupport mereka untuk mereka di kemudian hari menjadi seseorang. Analoginya mungkin seperti ini. Say misalkan our target market 20 tahun dari sekarang misalkan jadi presiden gitu. Ya kan boleh gitu ya. Terus tiba-tiba dia ngomong, iya nih bisa sampai di titik jadi presiden, ini karena minum Revive Smoothie setiap hari. That's simple as it is gitu. Yang mau kita kasih gitu legasinya gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang umbrella communication kita tuh mungkin nggak F&B banget. Jadi kita punya sebenarnya punya umbrella communication adalah get inspired, be a talent gitu. Karena kita mau sebagai sebuah merek itu menginspirasi konsumen kita lewat produk, lewat komunikasi kita, lewat apapun yang keluar dari kita, yang harapan dari inspirasi ini menjadikan mereka seorang talent di kemudian hari gitu. Itu kurang lebih secara singkat siapa itu Revive, ya kan, tujuan kita apa, agenda kita apa, dan apa yang mau kita lakuin. Dan one thing, Revive Smoothies ini we are local brand yang puji Tuhan kemarin diresmikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kita sangat berbahagia ya dan bersyukur, maksudnya didukung juga oleh pemerintah lewat kementerian itu, sehingga kami juga sangat bangga gitu loh, maksudnya bisa ngetet ke mereka sebagai program mereka tuh yang bangga buatan Indonesia ya, karena again we have a goals one day kita adalah brand lokal smoothies pertama yang bisa jadi global brand dari Indonesia. That's our vision sih. Tadi lu nyebut lu pengen Revive ini jadi minumannya calon presiden gitu kan, kelak 20 tahun mendatang. Yeah. Berarti kan kalau gue tarik secara nggak langsung berarti market lo sebenarnya Gen Z. Yes. Karena kan generasi terbesar saat ini adalah si Gen Z ini. Betul. Kenapa itu Mas? Kenapa Gen Z? Yes. Kenapa Gen Z? Jadi again kita sebelum ngedevelop brandnya ini, ketika kita melakukan market research ya, kita tuh lumayan banyak nyari data tuh dari McKinsey, terus dari BCG, bla bla bla. Di mana di McKinsey ini kita ketemu satu insight yang menyatakan gitu bahwa in APAC Gen Z shortly will become the biggest population in 2025 gitu. Jadi kita melihat wah gede juga ya angkanya ya, maksud generasi ini gitu. Kita melihat pasarnya juga sangat luas, total addressable marketnya juga gede. Jadi kita melihat opportunity yang besar di sana gitu. Nah cuman memang Gen Z ini quite unik gitu loh dan tricky gitu loh untuk kita bisa tap ke mereka gitu, karena dari summarize yang kita dapat dari data-data yang ada dari lembaga tersebut, Gen Z itu pertama they are really brand setup gitu. Jadi what they need atau what they want adalah value apa yang brand bisa kasih ke gue in terms of produknya enak dan variatif banyak gitu loh. Yang kedua, they are really conscious about environment but not ready yet untuk go for it gitu. Udah ada keinginannya, udah ada willingness-nya. Nah, yang ketiga, ini yang kita point out banget gitu loh. Gen Z ini mau sebenarnya untuk merubah pola hidupnya ke arah yang lebih sehat ini. Cuman permasalahannya mereka adalah mereka tuh tipikal orang yang nggak mau ribet, maunya instan, ya kan, dan tasty. Nah ini yang sebenarnya data-data ini yang akhirnya kita ramu, kita jadikan sebuah solusi lewat mediumnya Revive ini, gitu. Nah kemudian dari situ Gen Z kita juga melihat adalah generasi yang eksploratif, gitu loh. Yang kita harapannya mereka-mereka ini bisa kita berikan insight, inspirasi, karena mereka ini kan adalah generasi yang masih cari role modelnya maunya jadi siapa ya
gue maunya jadi apa ya ke depannya, karena itu yang terjadi sama kita dulu kan. Kita punya mimpi jadi dokter, kita mimpi jadi astronot, jadi pemain MU misalkan ya kan. Banyaklah mimpi-mimpi, cuma kan mereka bingung how to step with it gitu. Jadi harapannya kita Revive ini selalu cara berkomunikasi kita itu adalah kita semi parenting. Jadi kita nggak saklekin, lu nggak boleh bro minum boba, lu nggak boleh bro minum es teh. It's okay bro to have this boba and this es teh, but again gitu loh. Sampai maksudnya minggu depan, yuk kita coba yuk pelan-pelan rubah Edo Smoothies. Nah itu pendekatan-pendekatan yang komunikasi yang kita berikan kepada konsumen. Karena kita juga mau nih Gen Z merasa diperhatikan gitu oleh kita sebagai brand gitu. Udah kayak ngurus anak ya katanya. Yes, betul bro. Gitu. Oke, tadi lu udah cerita tentang brand dari Revive sendiri. Gue pengen tahu nih, untuk produk-produk sendiri, Yes. Revive itu ada apa aja sih gitu? Yes, jadi Revive Smoothies ini sebenarnya secara produk kita ada 12 menu gitu. Nah, jadi ngomongin tentang produk, mungkin gue akan track back. Jadi ketika kita mendevelop sebuah produk, kita turunin dari buyer personanya. Jadi Gen Z yang kita tuju, ini kita breakdown lagi. Jadi 3 kategori persona. Yang pertama kita sebut Gen Z Sport, which is ini Gen Z yang ibaratnya analoginya anak futsal, anak basket, anak tenis, anak baseball nih, gitu kan. Gen Z kedua kita sebut Gen Z Hustle. Nah ini nih yang mimpinya kerja di SCBD, agensi, tech company, yang pengen pace kerjanya tuh gitulah, ya, as you guys know. Terus Gen Z yang ketiga kita sebut personanya adalah Gen Z Future. Nah ini Gen Z yang masih duduk di bangku SMP, SMA, sama kuliah. Yang mereka ini sebenarnya adalah generasi penerus bangsa gitu, yang mau kita dukung lah bahasanya gitu. Nah dari 3 persona ini kita turunin lah ke produknya kita lewat sebuah produk kategori gitu, dimana kita udah nentuin nih produk kategori kita. Yang pertama adalah Sport, Revive Smoothie Sport. Jadi di sini menu-menunya udah kita tujukan khusus untuk si Gen Z Sport, karena kan again mereka nggak mau ribet kan gitu. Nah, jadi produk kategori sportnya ini yang seperti apa? Nah mungkin sebelum kesini, mungkin saya mau sampaikan juga gitu bahwa apa sih unique selling point-nya dari si Revive Smoothies ini. Yang pertama, we are the first smoothies yang certified by Halal MUI. Kedua, we are using 100% real fruit. Ketiga, our product have a positive benefit for the body. Nah, nyambung yang ke si sportnya ini, jadi produk kategori sport kita itu consist of pisang dan whey protein. Yang mana ini sebenarnya efeknya mungkin kayak teman-teman minum Red Bull atau extra joss nih, kenceng, energetik, tapi ini sehat gitu. Nah itu efeknya gitu. Nah kemudian produk kategori kedua, which is ini Hustle, di mana di Hustle ini kan biasanya yang mereka alami adalah mereka suka lupa makan, suka lupa minum, suka lupa jaga kesehatan lah. Akhirnya mereka lesu, terus pusing yang gitu-gitu ya. Nah this kind of category, we have ingredient tuh kayak fresh coconut water, fresh lemon, yang refreshing benefitnya. Nah mungkin efek itu kayak, mungkin teman-teman paling gampangnya saya kasih analogi minum adem sari deh, seger gitu. Nah itu tuh si Hustle. Nah terus yang ketiga produk kategori kita sebut namanya Future. Nah di sini itu ingredients yang kita pakai rata-rata sayuran. Nah yang ini efeknya apa? Kreativitas, IQ, dan gitu-gitu. Nah, itu kurang lebih kategori-kategori produk kita. Nah, mungkin kalau ngomongin, saya mungkin coba ngomongin yang signature-nya kita ya, yang mungkin biar teman-teman juga lebih gampang ya, maksudnya untuk at least langsung coba nih. Saya mungkin akan rekomendasikan kalau teman-teman suka banget olahraga, just try Power Shot, ya kan? Terus kalau yang di sisi Hustle nih, yang refresh nih kan yang bikin refreshing, saya rekomendasi Miracle Cure gitu. Nah kalau yang dari sisi Future nih yang sayur-sayuran, saya rekomendasi Brand Booster gitu. Nah itu boleh teman-teman coba karena kami juga selalu bilang kepada konsumen, just try it and give us the feedback gitu. Jadi saya pun juga akan ngomong produknya gimana-gimana, cobain dulu aja gitu, karena we in the brand also really open for any feedback, dan kita selalu mengedepankan transparansi dan honesty gitu kepada konsumen gitu. Oke, ini yang gue mau tanya sebenarnya, kenapa smoothies? Oke, kenapa smoothies? Menarik pertanyaannya. Jadi again kita melihat
jus itu adalah kunci di mana buah-buahan jadi lebih gampang dikonsumsi sama masyarakat. Ya sebenarnya jus-jusan udah banyak ya, maksudnya udah dari tahun-tahun kemarin juga ada. Cuman kan again jus-jus yang ada ini mungkin masih jauh dari kata apa yang menjadi healthy gitu. Nah akhirnya dari situ kita coba nih cari produk yang ibaratnya simple, terus tasty dan gampang di delivery dari mana aja. Karena kan again sekarang marketnya adalah online delivery gitu, orang mau cepet grab and go, mau bisa di mana aja. Nah kita melihat yang paling possible dengan hal-hal ini adalah ya medium smoothies gitu. Jadi mereka bisa dari kantornya langsung delivery, dari rumahnya sambil Netflixan bisa delivery, atau misalkan sambil di lapangan futsal delivery juga bisa. Jadi itu kenapa kita pilih smoothies, karena simple, terus easy to pick up, grab and go, dan also tasty ya. Gitu. Lebih mudah aja ya kalau smoothies Yes, ya? smoothies. Masa ya kali mau kantor minum sop buah dulu gitu? Iya, sop buah gitu. Nyerutnya kelamaan. Nyerutnya kelamaan. Baru cair. Ya, Sinar Garut ya? Iya, sinar Garut. Tadi lu bilang kulturnya si smoothies bakal menjadi kayak part of lifestyle kayak kopi gitu. Ya. Nah yang gue mau tanyain itu, menurut lu gimana mas? Apakah smoothies nantinya bakal menjadi seperti itu? Kayak orang pagi dibela-belain mampir ke coffee shop, cuman ngambil 1 cup kopi, apakah seperti itu smoothies nantinya? Sebenarnya bisa, tapi butuh proses aja. Karena kan kopi pun juga bisa sampai dengan tahap, itu udah kita sebut culture ya, itu kan butuh proses gitu. Jadi kan kalau F&B itu kita mulai dari tren jadi lifestyle jadi culture. Nah sebenarnya smoothies ini di mana? Di Indonesia itu masih, kalau mungkin saya bilang itu masih di tahap tren menjadi lifestyle gitu, karena kan baru boom banget tuh sebenarnya di pandemi ini kan gitu. Kami yakin gitu, maksudnya teman-teman sekarang mau muda, mau tua, mau ya gimana, semuanya udah melek ke arah gaya hidup yang lebih sehat. Karena sekarang ya that kind of virus nggak mandang lu muda, nggak mandang lu tua kan. Jadi emang kita udah ada kesadaran lah untuk mengarah ke sana. Cuman memang dari kami pun gitu loh, kami believe gitu loh, maksudnya one day this kind of kategori or produk bisa banget culture kayak kopi. Cuman again butuh proses aja. Dan di setiap proses itu kita mau maksudnya benar-benar menjaga fundamentalnya gitu loh, yang fundamental dalam arti brand kita bukan hanya sebuah brand yang menjual produk yang enak, variety banyak, tapi sebuah brand yang bisa menginspirasi mereka dan memberikan mereka dampak lah, perubahan gitu. Oke. Tambahan nih mas. Yes, siap. Gimana caranya dapetin si Revive itu? Apakah lu bakal ada offline store kah atau bagaimana? Oke, teman-teman Turaber, jadi kalau misalkan mau cobain atau get to know about our product, teman-teman bisa langsung nih buka aplikasi ojol favoritnya masing-masing, karena kita Revive Smoothies hanya bisa didapatkan lewat online delivery. Jadi teman-teman bisa pilih GoFood, GrabFood ataupun Traveloka Eats, tinggal search saja Revive Smoothies. Nah, di situ tinggal pilih menunya mau apa, just stay at home dan stay at office mungkin, nanti produknya bisa langsung dinikmati. Nah, kita saat ini sudah ada di 24 titik di Jabodetabek teman-teman. Jadi teman-teman gampang banget buat dapetin ini produk lewat aplikasi ojolnya masing-masing. So, kita tunggu feedback dari teman-teman, nikmati, enjoy, and give us the feedback. Revive Smoothies, fresh from within, bangga buat Indonesia. Teman-teman don't forget to like, comment, subscribe YouTube-nya Turaber, karetnya 2. Bye-bye!